Sejauh ini kursi untuk perempuan berapa banyak sih, Bu? Sebetulnya secara administratif di pemilu kursi untuk perempuan itu 30%. 30%. Apa boleh buat? Ketika terjadi di lapangan, yang terpilih hanya beberapa orang. Sekarang di antara 40 anggota DPRD Kota Cilegon, yang terpilih itu hanya 4 orang perempuan. Tapi jangan salah, Lugas TV yang menjadi salah satu wakil DPRD Kota Cilegon adalah perempuan juga. Apa ini pesan kepada perempuan untuk masuk ke dunia politik? Silakan, Bu, bisa ceritakan, Bu. Ya, terima kasih. Jangan ragu-ragu untuk masuk ke dunia politik. Jangan ragu-ragu, karena ketika kita masuk sebagai perempuan ke dunia politik, mereka sangat menghargai kita. Sangat menghargai kita tanpa membeda-bedakan mereka di sana. Hayo kita bergabung. Ketika mengambil keputusan pun tidak pernah mengatakan oh keputusan dari perempuan, dan tidak. Keputusan itu kolektif, kolegial, selalu menghargai satu sama lain. Betul, ibu ini perantau. Mungkin ya, nggak usah ibu ceritakan dari logat bahasanya menunjukkan bahwa saya itu perantau yang dari Sumatera Utara. Bersyukur ya penerimaan dari teman-teman kita yang ada di Kota Cilegon, khususnya anggota legislatif ya. Legislatif yang ada di Kota Cilegon penerimanya sangat baik. Mereka tidak memandang suku, ras, dan agama kita. Yang dipandang itu hanya mari kita bersatu membangun Kota Cilegon. Semoga kota Cilegon terwujud menjadi apa? Cilegon yang baru, Cilegon yang bermartabat, dan Cilegon yang modern. Tentu pengalaman unik banyak ya, nggak bisa diurai satu persatu. Tapi menurut ibu itu yang paling unik terpilih menjadi anggota DPRD itu saja. Itu dia. Dan itulah salah satu yang terunik sejarah dalam hidup seorang Noni Purba. Saya rasa untuk 2024 untuk mencalonkan kembali lagi sebagai legislatif mungkin sudah tidak ya. Ibu serahkan kepada generasi-generasi yang muda yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon, di acara Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga. Kali ini kami akan hadirkan narasumber masih dari gedung DPRD tercinta kita ini, Cilegon. Siapa dia? Ibu Noni Purba, anggota Komisi 4 DPRD Kota Cilegon dari fraksi PDI Perjuangan. Dan tentunya didampingi oleh Pimret kami, host kami yang tidak asing lagi, Bang Badia Sinaga. Waktu berjalan terus, sahabat Lugas TV. Agar tidak penasaran, langsung saja bola kita lemparkan ke host kita, Bang Badia Sinaga. Silakan Bang Badia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lugas TV dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat Lugas TV dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada. Podcast kita, acara Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia, kedatangan tamu anggota Dewan DPRD Kota Cilegon. Saat ini ibu ini berada di Komisi 4. Sejauh apa nanti kita tanya bagaimana ibu ini bisa masuk, latar belakangi masuk ke dunia politik. Ya, kita sambut Ibu Noni Purba. Selamat malam, Bu. Selamat malam saudara-saudaraku yang ada di Lugas TV semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Wow, biar lebih rileks, Ibu buka masker dulu. Oh, boleh, Bu. Jadi kita bincang-bincang rileks ya, Bu Noni ya. Oke. Mungkin pertama tadi Ibu Noni sudah menyapa sahabat Lugas TV. Tentunya pertanyaan kedua,
Komisi 4 adalah salah satu alat dari kelengkapan Dewan. Mungkin Ibu saat ini ada di Komisi 4. Apa saja sih Bu mitra daripada Komisi 4 DPRD Kota Cilegon? Baik, terima kasih ya, pertanyaan yang menarik. Sebelumnya mungkin ya, wartawan Lugas TV ini sudah tahu ya posisi Bu Noni ada di mana. Mungkin sudah seperti namanya kan, sudah diintip-intip dari kejauhan gitu. Betul, Ibu berada di Komisi 4. Mitra kerja salah satunya Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, wow, cukup banyak Bapeda, Diskominfo, wow, Perumahan, PUPR juga. PUPR, Wow, itulah salah satu itulah mitra kerja Komisi 4 yang ada di DPRD Kota Cilegon, Pak Badia. Wow, luar biasa. Tentunya banyak mitra ya di OPD yang ada di Kota Cilegon ya Bu ya. Betul, kita bermitra ya, yang tadi termasuk di Perindak, bermitra baik kita semua itu mitra kerja kita. Gimana kita bermitra, kekurangan, kelebihan kita harus saling memperbaiki satu sama lain, karena kita bermitra ini berlanjut ke depan. Selama kita menjabat atau nanti pun regenerasi yang lain akan tetap bermitra dengan mereka-mereka. Oke, luar biasa. Bu Noni Purba, boleh nggak sudah berapa lama menjadi anggota Dewan Komisi 4 ini? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Ngelihat Ibu Noni mungkin sudah sangat senior, jadi tanyakan sudah berapa lama masuk jadi anggota DPRD Kota Cilegon. Terima kasih Pak Badia. Ibu Noni itu menjabat mulai tahun 2014 ya. Oh. Intinya sudah dua periode menjadi anggota DPRD Cilegon. Minta doanya semoga periode ini bisa kita selesaikan dengan sehat, dengan penuh semangat, dengan mitra-mitra kerja kita, terutama mitra kerja kita yang seluruh masyarakat, khususnya di dapil kita, dapil 3 Kota Cilegon. Oke, boleh nggak sedikit Bu, sahabat Lugas TV tahu apa sih yang menjadi melatar belakangi Ibu masuk ke dunia politik? Wah, latar belakang yang ditanya nih. Latar belakang sebetulnya hanya keingintahuan yang tinggi ya, keingintahuan yang tinggi. Kemudian seperti apa sih ya membenahi di Kota Cilegon, anggota DPRD-nya seperti apa? Jadi suatu tantangan gitu. Suatu tantangan mereka pengen tahu. Akhirnya ketika ada kesempatan ya kita ikut. Ya, puji Tuhan, terpilih menjadi anggota DPRD Cilegon. Jadi sebetulnya pun punya cita-cita tidak, tapi keinginan itu ada. Wow, luar biasa. Itu yang melatar belakangi. Terima kasih Lugas TV. Oke, kalau kita tidak salah nih, di anggota DPRD periode 2019-2024 kurang lebih 40, kalau tidak salah. Sejauh ini kursi untuk perempuan berapa banyak sih Bu? Sebetulnya secara administratif di pemilu kursi untuk perempuan itu 30%. 30%. Apa boleh buat? Ketika terjadi di lapangan, yang terpilih hanya beberapa orang. Sekarang di antara 40 anggota DPRD Kota Cilegon, yang terpilih itu hanya 4 orang perempuan. Tapi jangan salah, Lugas TV yang menjadi salah satu wakil DPRD Kota Cilegon adalah perempuan juga. Iya, wow. Antara yang 4. Unsur pimpinan. Unsur pimpinan. Wow, luar biasa. Boleh dikasih tahu siapa Ibu itu? Namanya Bu Haji Nuratul Uyun, salah satu perempuan yang terpilih menjadi salah satu unsur pimpinan Kota Cilegon dari fraksi PKS. PKS, wah luar biasa. Ibu Noni, kalau saya lihat sih latar belakangnya mungkin dari Sumatera Utara ya. Tentunya perantau nih. Perantau menjadi anggota DPRD suatu prestasi yang luar biasa. Bagaimana sih Ibu melihat rasa toleransi yang ada di kalangan DPRD? Baik, pertanyaan yang sangat menarik. Betul, Ibu ini perantau. Mungkin ya, nggak usah Ibu ceritakan dari logat bahasanya menunjukkan bahwa saya itu perantau yang dari Sumatera Utara. Intinya saya orang Medan, suku Batak. Bersyukur ya penerimaan dari teman-teman kita yang ada di Kota Cilegon, khususnya anggota legislatif ya. Legislatif yang ada di Kota Cilegon, penerimaannya sangat baik. Wow.
Mereka tidak memandang suku, ras, dan agama kita. Luar biasa. Yang dipandang itu hanya mari kita bersatu membangun kota Cilegon. Semoga kota Cilegon terwujud menjadi apa? Cilegon yang baru, Cilegon yang bermartabat, dan Cilegon yang modern. Itulah yang kita akan gapai di waktu-waktu yang akan datang dengan semua anggota DPRD. Wow, sahabat Lugas TV, ternyata toleransi yang ada di kalangan DPRD sangat tinggi. Artinya bagaimana membangun kota Cilegon. Kira-kira gitu ya Bu Noni ya? Betul, wow, Pak. luar biasa Betul, Bu Noni. sahabat Lugas TV itu. Oke, kembali kita ini Bu Noni. Ketika reses, ya, tentunya itu adalah bagian dan waktu anggota dewan itu untuk ketemu dengan konstituen. Sejauh ini Ibu Noni, apa yang sudah dilakukan Ibu ketika reses, Bu? Baik, ketika kita reses memang menjadi salah satu kewajiban kita kembali ke dapil kita. Tentu kita mengumpulin konstituen kita beberapa orang. Enggak, untuk mengumpulkan semua itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin, kita kumpulkan beberapa orang, kita jaring aspirasi dari mereka. Aspirasi. Ketika kita menjaring aspirasi dari mereka, tentu kita sampaikan kepada pihak eksekutif. Karena dewan itu menjaring aspirasi yang melaksanakan. Adapun nanti yang mengeksekusi adalah pihak eksekutif dan termasuk OPD terkait. Oke. Jadi Bu, kita kembali agak ke belakang itu. Waktu periode pertama Ibu di komisi berapa, Bu? Waktu periode 2014-2019 Ibu berada di Ibu berada di Komisi 3. Komisi 3. Komisi 3. Tentunya harus paham semua ini Bu ya, di anggota Dewan Parlemen ini ya. Tadi Komisi 3, ini Komisi 4. Tentunya kan bidangnya, mitranya beda-beda ya Bu ya? Ya, berbeda. Tupoksinya berbeda. Di Komisi 3 kita dulu menangani pendapatan Kota Cilegon. Oh, pendapatan, waduh. Ya, sekarang di Komisi 4 mengenai percepatan pembangunan Kota Cilegon. Oke. Ya, itu tupoksinya sebetulnya itu sama untuk memajukan Kota Cilegon. Oke Bu, boleh nggak ini Bu, sahabat Lugas TV tahu nih pengalaman unik selama anggota DPRD, apa yang sudah dirasakan Ibu Noni? Tentu pengalaman unik banyak ya, nggak bisa diurai satu persatu. Tapi menurut Ibu itu yang paling unik terpilih menjadi anggota DPRD itu saja. Itu dia. Itu satu pengalaman yang paling unik dan jangankan bercita-cita, mimpi aja pun mungkin tidak ya. Jadi ibarat takdir yang menuntun menjadi anggota DPRD Cilegon, dan itulah salah satu yang terunik sejarah dalam hidup seorang Noni Purba. Oh, luar biasa sahabat Lugas TV. Kalau tidak salah partai dari PDI Perjuangan ya Bu ya? Betul, dari PDI Perjuangan, Dapil 3 Kota Cilegon. Boleh dong sahabat Lugas TV, pingin tahu nih, selama anggota Dewan sudah pernah ketemu nggak sama Ibu Megawati, sapa-sapa sama Ibu Megawati? Tentu dengan Ibu Ketum, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, kita secara ngobrol begini belum ya, tapi ketika kami di Kongres, ya namanya kami petugas partai, mendengarkan arahan dari beliau-beliau sebagai Ketua Umum, kami menjalankan amanah yang dari beliau. Oke Bu, kembali kita ke topik ini Bu, Komisi 4. Ya, tentunya kalau Ibu melihat dari kacamata Ibu, apakah sudah maksimal mitra yang Komisi 4 ketika pihak daripada anggota Komisi 4 memanggil untuk hearing, sudahkah maksimal dari kacamata Ibu Noni? Baik, untuk maksimal itu sangat normatif ya. Dari kacamata Ibu sendiri, maksimal sih belum. Tapi itu yang perlu kita perbaiki ke depan. Semoga kita ke depan dan selalu punya semboyan ke depan lebih baik. Kalau untuk maksimal belum, tentu kekurangan di sana sini ada aja. Tapi mari niat kita memperbaiki sama-sama demi kemajuan Kota Cilegon. Itu tadi Cilegon baru. Oke, luar biasa. Oke Bu, kalau aturan sekarang ini boleh nggak sampai 3 kali periode Bu? Aturan boleh, boleh-boleh aja. Ada niatan untuk lanjut lagi ke 2024 Bu? Wah.
ini apa namanya, sudah mulai mengulik-ngulik ini. Padahal masih jauh 2024 ya. Jagung lah ya. Ya, masih jauh, tapi sudah mulai dikulik-kulik. Oke lah, demi Lugas TV, Ibu akan menjawab. Saya rasa untuk 2024, untuk mencalonkan kembali lagi sebagai legislatif, mungkin sudah tidak ya. Yang melatar belakang itu hanya faktor usia. Karena usia Ibu sudah cukup, sekarang aja Ibu sudah usia 62 tahun. Jadi untuk 2024 kemungkinan besar Ibu sudah tidak mencalonkan. Ibu serahkan kepada generasi-generasi yang muda, yang baru. Mungkin Lugas TV kalau mencalonkan juga silahkan gitu. Tapi kalau Ibu sendiri udah tidak mencalonkan lagi. Oke Bu, kembali kita ke perantau. Ibu mungkin bisa dikatakan tokoh masyarakat orang perantau di sini. Ibu melihat kearifan lokal bagi teman-teman kita perantau, khususnya Sumatera Utara. Sejauh ini seperti apa sih Ibu melihat kearifan lokal buat kita perantau yang ada di kota Cilegon ini? Kearifan lokal berjalan dengan baik aja. Kita selalu bersatu sama lain, berdampingan tanpa ada gesekan di sana sini. Ya, yang saya tahu Ibu tidak pernah ada gesekan. Kita selalu berdampingan satu sama lain, dan Cilegon itu sangat terbuka. Cilegon memang terkenal dengan kota santri. Kota santri, betul, itu Cilegon itu kota santri ya, kita harus ingat itu. Tapi sekalipun Cilegon kota santri, mereka terbuka dengan kita-kita. Apalagi Cilegon pintu masuk gerbang dari Sumatera, jadi sangat terbuka dengan kita. Itu juga kita harus bersyukur dengan saudara kita yang ada di Cilegon. Mereka terbuka dengan kita. Mari kita bergandengan tangan, mari berdampingan kita demi kemajuan kota Cilegon. Luar biasa, demi kemajuan kota Cilegon. Wow. Ibu kalau tidak salah dari dari dapil berapa ya Ibu untuk masuk ke anggota DPRD ini? Dari dapil 3. Terdiri dari kecamatan apa? Mewakili kecamatan Pulau Merak dan Grogol. Wow, luar biasa. Yang periode pertama juga ya Bu ya? Sama, periode pertama juga mewakili dapil 3 kecamatan Pulau Merak dan Grogol. Jadi sekarang ini sedikit ya, teman-teman saya yang wanita, yang perempuan, jangan ragu-ragu masuk ke dunia politik. Tadi itu pertanyaan saya Bu. Apa nih pesan kepada perempuan untuk masuk ke dunia politik? Silakan Bu, bisa ceritakan Bu. Iya, terima kasih. Jangan ragu-ragu untuk masuk ke dunia politik. Jangan ragu-ragu, karena ketika kita masuk sebagai perempuan ke dunia politik, mereka sangat menghargai kita. Sangat menghargai kita tanpa membeda-bedakan mereka di sana. Hayo kita bergabung. Ketika mengambil keputusan pun tidak pernah mengatakan keputusan dari perempuan, dan tidak. Keputusan itu kolektif, kolegial, selalu menghargai satu sama lain. Jadi jangan ragu-ragu saudara-saudaraku yang perempuan, mari bergabung ke partai politik mana aja yang kita. Saya kira mau diajak ke partai enggak ya, silakan memilih gitu. Silakan bebas memilih. Itu hak kita untuk memilih partai politik untuk tempat kita bernaung. Kalau Ibu sendiri ya tetap memilih PDI Perjuangan. Wow, luar biasa sahabat Lugas TV. Seorang perantau dari Sumatera Utara bisa menduduki nanti mungkin sampai 2024 menjadi 2 periode anggota DPRD di Banten, kota Cilegon. Ini sangat luar biasa ya. Seperti kata Ibu tadi, bagaimana fungsinya, bagaimana supaya masyarakat kota Cilegon tentunya maju. Itu poinnya yang paling utama. Silakan Bu Noni, pesan-pesan untuk masyarakat kota Cilegon. Pesan-pesan untuk masyarakat Cilegon, semoga semakin maju, makmur, dan tercapai cita-cita dari Pak Wali Kota kita sendiri yang baru. Semoga tercapai Cilegon yang baru, Cilegon yang bermartabat, dan Cilegon yang sejahtera. Semoga demikian. Itu aja himbauan dari Ibu sebagai closing statement ya. Terima kasih Lugas TV. Semoga tambah maju dan makmur, jaya ke depannya. Luar biasa. Demikian sahabat Lugas TV, bincang-bincang kita ya dengan anggota DPRD Kota Cilegon dari fraksi PDI Perjuangan. Saat ini Ibu ini berada di Komisi 4. Sebelumnya di dalam periode yang sebelumnya Komisi 3. Tentunya asam garam
yang sudah melanglang buana di dunia politik sudah dirasakan. Ada tentunya berbeda ketika ibu ini menjadi anggota DPRD di Sumatera Utara, sah-sah saja, artinya banyak. Tapi di ini adalah di perantauan, ini membuktikan toleransi yang luar biasa. Ibu tadi, Ibu Noni sudah ceritakan bagaimana kalangan di DPRD ini, tentunya juga di kalangan masyarakat Kota Cilegon. Karena apa? Heterogen. Semua suku ada di sini ya Bu ya. Betul. Tentunya masyarakat dan pemerintah Kota Cilegon, kearifan lokal itu luar biasa. Terima kasih Bu. Semoga bertugas ke depannya. Salam buat teman-teman anggota Dewan lainnya. Baik, selamat malam juga ya untuk saudara-saudara kita yang di Lugas TV. Semoga TV-nya tambah jaya ke depan. Amin, amin. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Demikian sahabat Lugas TV, bincang-bincang kita ketemu dalam episode berikutnya dengan narasumber tamu yang mungkin berbeda. Selamat malam. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita. Semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua. Dan di sini Pak Blangkon hanya sedikit menangkap beberapa benang merah. 2 kali terpilih menjadi anggota dewan, artinya suatu keberuntungan dan masih dicintai pendukungnya. Tujuan masuk anggota legislatif sangat mulia, ingin memajukan, mensejahterakan masyarakat Cilegon pada khususnya. Dan menarik lagi sahabat Lugas TV, narasumber kita ini adalah pendatang atau perantau, tetapi bisa hidup bersama, diterima di Cilegon ini. Artinya Cilegon bisa menerima kemajemukan sebagai zona industri. Dan tentunya buat Ibu Noni menjadi dewan 2 kali suatu keberuntungan yang besar dan tidak akan pernah disia-siakan oleh beliau. Dan ini menarik, Banten terkenal dengan iman takwanya atau dari sisi agama muslim. Kali ini narasumber seorang yang non muslim tetapi bisa hidup bersama di gedung DPRD yang 40 dewan mayoritas muslim tapi toleransinya sangat tinggi. Begitupun mungkin mereka mengikuti tradisi bebuyutnya Sultan Hasanuddin, Raja Islam di Banten ini, dari dulu sudah bersebelahan dengan kuil atau kelenteng, sampai sekarang masih ada di Banten lama. Itulah perwujudan Banten bisa hidup semua suku dan berbagai agama. Toleransi yang sangat luar biasa. Bukankah itu menjadi tujuan atau yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 45? Dan sahabat Lugas TV, Banten selalu menerima perbedaan, tetapi dia pun punya prinsip, selagi bumi dipijak, langit dijunjung, pastilah akan diterima oleh Banten. Sampai jumpa di season berikutnya.
Komisi 2 itu pendidikan semakin bertambah ya, semakin meningkat. Oke, Ibu, Lugas TV mengapresiasi bahwa ibu lagi saat ini menjadi seorang perempuan menjadi unsur kelengkapan dewan, yaitu wakil ketua untuk pertama kali kalau tidak salah nanti diluruskan. Bagaimana nih perasaan Ibu Adit? Ya sebenarnya kalau sudah kemudian terpilih menjadi anggota DPRD dan kemudian partai mengamanatkan untuk menjadi pimpinan DPRD, maka itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus ditunaikan. Kalau buat saya ini menjadi sebuah tugas yang harus betul-betul serius ditunaikan. Artinya bahwa satukan diri, singsingkan lengan, kepalkan tangan bersatuan, nyalakan kawan, api bergerakkan, satukan diri, gemakkan, bangkit merdeka sejati. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI perjuangan, PDI perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI perjuangan, PDI perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya. Nyalakan kawan, seluruh perjuangan, satukan diri, sisihkan lengan, tepalkan tangan bersatuan. Nyalakan kawan, api bergerakkan, satukan diri, gemakkan, bangkit merdeka sejati.